Halo teman-teman semuanya, selamat datang di seri video filsafat online untuk pemula, di mana kita akan membahas 100 pemikir utama dalam filsafat selama 100 hari. Nah, untuk bagian hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang dikenal dengan analisis yang tajam mengenai ideologi. Dia juga menganalisis bagaimana kaitannya dengan ideologi tadi, kekuasaan bekerja melalui lembaga-lembaga yang tampaknya netral. Siapakah dia? Namanya adalah Louis Althusser. Louis Althusser. Dia adalah seorang pemikir Marxis strukturalis yang menantang cara kita melihat dunia. Nah, teman-teman, sebenarnya seperti apa ideologi dalam pemikiran Althusser, dan bagaimana institusi seperti sekolah, seperti agama, dan media bisa menjadi alat untuk mendominasi. Nah, teman-teman, kalau ingat pada video sebelumnya kita membahas Antonio Gramsci yang secara garis besar juga membahas mengenai hegemoni dan ideologi, dan bagaimana cara kerja hegemoni itu mendominasi tanpa terlihat. Hari ini Althusser berusaha menerjemahkannya dengan cara yang lain. Nah, mari kita simak lebih dalam bagaimana pemikiran Althusser. Tetapi sebelum jauh melangkah, kita kenali dulu siapa dia. Louis Althusser lahir pada 16 Oktober 1918 di koloni Prancis yang namanya cukup asing ya, Algiers. Ya, Algiers adalah sebuah koloni Prancis di masa itu. Althusser dibesarkan dalam sebuah keluarga yang saleh, Katolik ya, dan keluarga yang konservatif. Namun perjalanan intelektual Althusser ini membawa perubahan besar dalam cara pandangnya, terutama dalam cara dia melihat dominasi dan kekuasaan. Dia sempat menjadi tahanan perang, teman-teman, selama Perang Dunia Kedua, sebelum akhirnya nanti Althusser bergabung dengan Partai Komunis Prancis tahun 1948. Sebagai seorang akademisi, Althusser menjadi salah satu tokoh paling menonjol di, kita sering sebut tempat ini, École Normale Supérieure, sebuah institut pendidikan tinggi di Prancis. Dan hampir banyak sekali filsuf yang lahir dari École Normale Supérieure. Nah, di kampusnya itu tadi, Althusser mulai mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang radikal, yang nantinya akan mengubah cara kita memahami ideologi, memahami negara, dan memahami kekuasaan. Baik, kita akan khususkan dulu tentang ideologi. Teman-teman, menurut Althusser, ideologi bukan sekedar kumpulan gagasan yang kita percayai. Tetapi menurut dia, ideologi itu sebuah sistem yang mengatur cara kita memahami dunia dan cara kita memposisikan diri di dalamnya, di dalam dunia itu. Nah, teman-teman, apa sebenarnya yang membuat pandangan Althusser ini menarik dibandingkan dengan pemikir-pemikir ideologi lainnya, misalnya Gramsci gitu. Jadi Althusser ini punya beberapa hal yang unik ya dalam pemikirannya. Setidaknya ada dua kalau saya melihatnya. Pertama, dia menempatkan ideologi itu bersifat material. Jadi ideologi itu bukan sesuatu yang abstrak. Menurut Althusser, ideologi bukan hanya soal gagasan abstrak. Ideologi hadir dalam praktek sehari-hari.
yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita tangkap secara indrawi. Contohnya, ideologi itu hadir ketika kita bekerja, ketika kita berdoa, ketika kita belajar di sekolah. Itulah ideologi. Keunikan kedua dalam pemikiran Althusser adalah mengenai interpelasi, atau dalam bahasa Inggrisnya interpellation. Althusser memperkenalkan konsep interpelasi ini untuk menjelaskan bagaimana individu dipanggil atau terpanggil oleh ideologi. Misalnya, ketika seseorang memanggil Anda dengan nama atau posisi, Anda kan langsung bisa mengidentifikasikan diri Anda sendiri dalam sistem sosial tersebut. Misalnya ketika Anda dipanggil namanya, misalnya saya ya, dipanggil namanya Sanaha, berarti saya sudah tahu bahwa saya ada di dalam sebuah keluarga atau di sebuah pergaulan yang menempatkan saya secara informal sehingga orang bisa langsung memanggil nama saya. Tapi ketika saya dipanggil Pak Sanaha, berarti saya sudah bisa paham bahwa mungkin ini saya sedang ada di kampus, atau mungkin saya sedang ada di sebuah tempat di mana orang menempatkan saya secara hierarkis terhormat. Atau ketika seseorang memanggil profesor gitu, berarti sudah tahu bahwa saya dalam situasi itu punya posisi akademik yang diapresiasi, atau mungkin saya secara hierarki lebih tinggi gitu. Nah, jadi dari situ saja, dari cara kita dipanggil oleh ideologi itu, kita bisa mengidentifikasikan diri kita dalam sistem sosial tertentu. Nah, bayangkan lagi misalnya seorang polisi misalnya di jalan berteriak, kamu. Secara refleks kan teman-teman mungkin langsung menoleh ya ketika ada polisi teriak, kamu gitu. Nah, dalam momen itu sebenarnya teman-teman sudah jadi subjek dalam satu sistem kekuasaan, di mana polisi ini yang memanggil ini fungsinya sebagai pengendali, pengontrol yang lebih tinggi dari teman-teman. Nah, yang menarik lagi adalah dalam pemikiran Althusser itu mengenai ideological state apparatus atau ISA, ideological state apparatus. Kalau di bahasa Indonesia kan aparatus ideologis negara. Nah, ini salah satu istilah yang familiar dalam pemikiran Althusser. Nah, salah satu pemikiran dia adalah konsep tentang itu tadi, aparatus ideologis negara. Apa itu ISA, ideological state apparatus? Jadi Althusser itu, teman-teman, membagi kekuasaan negara menjadi dua alat utama. Yang pertama RSA, yang kedua ISA. RSA ini adalah singkatan Repressive State Apparatus. Repressive State Apparatus. Aparatus represif negara. Jadi represif ini mencakup kekuatan seperti polisi, tentara, dan sistem hukum yang menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Paham yang pertama itu, paham ya? Yang kedua adalah ISA tadi, ideological state apparatus. Nah, ISA ini bekerjanya lebih halus karena ideologis, melalui lembaga-lembaga seperti sekolah, agama, media, keluarga, dan budaya. Kalau ingat dengan Antonio Gramsci yang kita bahas pada video sebelumnya, Antonio Gramsci lebih cenderung fokus pada ISA ini tadi. Kalau ISA dalam arti Althusser ya, ideological state apparatus. Nah, ISA ini menariknya, ini berfungsi untuk berfungsinya itu gini, beroperasinya maksudnya itu dengan meyakinkan, bukan dengan memaksa. Jadi ideologis itu, ideological state apparatus itu
bergeraknya, beroperasinya itu dengan cara meyakinkan orang, bukan dengan memaksa. Misalnya, sistem pendidikan mengajarkan kita untuk menerima hierarki dan kepatuhan kita pada otoritas. Dan dalam dunia pendidikan misalnya, kita tidak dipaksa, tetapi diyakinkan bahwa kesuksesan ekonomi misalnya adalah tanggung jawab kita. Jadi kita kemudian tahu bahwa jenis kekuasaan untuk kapitalisme itu bergerak, tapi tidak dengan cara kamu harus kaya, tapi yakinlah untuk bahagia kamu harus kaya, gitu loh. Nah, jadi ISA ini teman-teman, ini dioperasikan dengan membuat seseorang seolah-olah apa yang pesan yang diberikan itu bukan sebagai sebuah paksaan hasil struktur sosial, tetapi muncul dari dalam diri mereka sebagai tanggung jawab individu. Wah, ini menariknya ISA di sini, canggihnya. Kalau dalam bahasa Gramsci disebut sebagai tadi hegemoni. Nah, meskipun ide-ide Althusser tadi itu sangat berpengaruh ya, tetapi juga dia tidak lepas dari kritik. Beberapa pemikir berpendapat bahwa pendekatan Althusser ini terlalu strukturalis, sehingga mengabaikan agensi individu, atau mengabaikan ini maksudnya bahwa setiap subjek manusia itu tidak semata-mata mudah dikendalikan seperti robot, mudah ditindas seperti benda, tapi setiap subjek itu dia mampu berdiri sendiri secara otonom. Nah, otonom ini adalah agensi di tengah sebuah sistem. Jadi nggak melulu sistem itu selalu menentukan individu, selalu ada anomali di mana individu itu tetap bisa menjadi dirinya sendiri di tengah sistem untuk menciptakan perubahan. Nah, Althusser dianggap tidak melihat kekuatan potensi manusia atau individu sebagai agen perubahan. Tapi teman-teman, bagaimanapun kontribusi pemikiran Althusser tetap besar ya dalam kritik ideologi, dan dia tetap pemikirannya tetap berfungsi ketika kita ingin menganalisis bagaimana kekuasaan bekerja, terutama di tempat-tempat yang seolah-olah tidak ada pemaksaan. Untuk misalnya ya, dalam kasus Indonesia, orang tidak sadar bahwa dia dipaksa untuk memilih satu calon presiden tertentu misalnya. Ini cuman misalnya ya. Mereka merasa oh fine kok saya memilihnya, padahal sebenarnya dia dikondisikan untuk memilih. Kalau nggak milih takutnya salah. Nah, padahal dia tidak sadar sistem sedang bekerja. Nah, dalam dunia modern kita akan melihat ya, misalnya itu cara bekerjanya kekuasaan itu kan secara ideological state apparatus, alias lewat media yang halus ya, lewat teknologi ya kan, lewat tawaran-tawaran media sosial, kemajuan digital dan sebagainya itu. Yang kedua, kalau kita perhatikan konsep interpelasi dalam teorinya Althusser ini juga membantu kita untuk memahami bagaimana individu itu secara terus-menerus ditempatkan dalam sistem sosial yang ada, seolah-olah dia tidak sadar dia sedang diposisikan tanpa kehendaknya sendiri gitu. Seorang misalnya tadi ya, ketika seorang polisi manggil hei kamu gitu ya, itu seolah diposisikan bahwa polisi lebih tinggi dari masyarakat sipil, dan seolah-olah ini benar, tidak ada yang salah. Pokoknya kalau kita sudah menganggap bahwa ini adalah sesuatu kebenaran, nggak apa-apa, saya masyarakat sipil harus diatur polisi. Nah, kita merasa bahwa itu sebagai benar, dan disitulah kekuasaan bekerja. Kan sebenarnya bisa manggilnya maaf pak, bisa nggak pakai helm kalau di jalan, daripada hei kamu pakai helmmu misalnya gitu. Nah, jadi kan pemikiran Althusser ini masih sangat relevan untuk kita gunakan untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja, dan kita jadi lebih sensitif nih ketika ada penindasan yang tak terlihat. Nah, salah satu pelajaran dari Althusser menurut saya adalah bahwa kekuasaan tidak hanya berada di luar diri kita, tetapi juga di dalam cara kita berpikir dan bertindak, di mana kita sendiri itu
mereproduksi kekuasaan itu terjadi pada diri kita. Maksudnya begini, kita ditindas, tetapi kita dari dalam diri kita sendiri menyediakan diri kita, fine, saya ditindas. Seolah-olah ketika kita tidak ditindas itu salah, atau ketika kita mempertanyakan kekuasaan itu salah karena kekuasaan itu adalah benar, gitu. Nah, teman-teman, sayangnya Althusser ini hidupnya tidak lancar ya. Kehidupan Althusser tidak lepas dari tragedi. Mirip-mirip dengan Nietzsche, Althusser menderita gangguan mental selama hidupnya. Pada tahun 1980, Althusser mengalami sebuah kondisi psikotik, kegilaan, di mana dia membunuh istrinya sendiri, Helen Redman, dan tragedi itu membuatnya dikirim ke rumah sakit jiwa hingga akhir hidupnya tahun 1990. Nah, itulah kisah tentang pemikiran Louis Althusser, seorang filsuf yang mengajarkan kita untuk melihat kekuasaan di tempat-tempat yang tidak terlihat. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman punya respons terhadap pemikiran dan pandangan Althusser tentang ideologi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.